Nah, kalau kita Ya. belum bisa pada tahap kedua dengan mengikuti Allah, maka kita bisa mencintai yang mencintai Allah atau Hmm, hmm. mencintai kekasihnya Allah. Nah, dalam hal ini, dalam salah satu hadis qudsi, Allah pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang menyakiti waliku, wali itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya bolo atau apa ya? Sahabat lah, bahwa wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau kita Ya. belum bisa harus mencintai Allah, kita bisa mencintai orang yang mencintai Allah. Intinya kita harus saling mencintai dan kita harus mencintai supaya kita juga dicintai. Ya, jadi supaya tidak bertepuk sebelah tangan ya Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu dengan saya lagi Luna Maya di Luna Cari Ilmu. Gimana puasanya? Insya Allah lancar. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan diberkahi pastinya di bulan Ramadan ini. Dan pastinya setiap hari sebelum berbuka puasa saya akan menemani kalian untuk belajar sedikit saja. Mudah-mudahan banyak, jangan sedikit ya, karena kita udah hampir berapa minggu ketemu di setiap sore ini. Oke, untuk tema hari ini saya akan membahas adalah meraih cinta Allah. Wow, meraih cinta Allah. Pastinya kita ingin selalu meraih cinta dari Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bisa mendapatkan ridho dan restu dari Allah agar kita selalu dicintai. Baiklah, hari ini kita masih akan dibimbing oleh Ustazah Kurota Ayuni dari cariustad.id. Baik, kalau gitu langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Kak Luna. Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Ustazah gimana? Cantik sekali Alhamdulillah. dengan jilbab biru. Kita matching nih Ustazah. Oh iya, nggak janji hal ya. Padahal nggak janjian. Baik, Ustazah, hari ini kita juga punya tema yang iya. Ustazah, hari ini kita juga punya tema yang luar biasa sekali, yaitu bagaimana meraih cinta Allah. Nah, mungkin Ustazah bisa jelaskan sedikit yang dimaksud dengan mencintai Allah itu bagaimana Ustazah? Oke, pembahasan kita kali ini menarik sekali ya soal Ya, cinta. betul. Jadi cinta itu salah satu sifat lahiriah atau manusiawi yang dimiliki. Jadi Hmm, memang Allah menyebutkan bahwa manusia pun bisa saling mencinta, apalagi kepada Tuhannya, kepada luar penciptanya. biasa. Begitu. Hmm, Sebenarnya maknanya akan dalam sekali, cuman saya ingin hmm, menyampaikan satu sisi sebenarnya. Kalau kita ngomongin cinta, dengan mencintai orang itu kan berarti biasanya orang akan mengikuti atau orang akan tunduk, orang akan apa ya istilahnya itu mengikuti dia, apa yang dia katakan ya, pasti akan dia lakukan gitu kan. Kelepek-kelepek betul. kalau bahasa anak zaman Iya, sekarang iya gitu. benar-benar. Jadi sebenarnya cinta kepada Allah pun seperti itu. Sebagaimana Hmm, Allah sebutkan dalam 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 surat At-Taubah ayat hmm, 24. Redaksinya sebenarnya panjang sekali, tapi hmm. poinnya adalah ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih. Jadi yang dimaksud dengan mencintai Allah adalah memprioritaskan Allah, yaitu menjadikan Allah itu sebagai tumpuan, menjadikan Allah itu sebagai orang pertama, bukan orang sebenarnya, sebagai tempat pertama untuk meminta, untuk memohon, untuk mengadu, untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita mau menarik tadi, bagaimana makna cinta kepada Allah, yaitu mencintai Allah, melebihi cinta kita kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan tentu dengan memprioritaskan Allah itu sendiri. Iya, Caranya iya, dengan iya. apa? Nah, ya kayak gitu. Jadi cintanya dengan apa? Dengan mengikuti yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah, kurang lebihnya seperti itu. Bahkan dalam Betul. surat Al-Taubah itu, Kak Luna di situ redaksinya panjang. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, intinya disebutkan katakanlah jika bapak, anak, saudara, istri kamu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai dari Allah. Nah, pedasnya seperti itu. Jadi, yang Hmm, namanya hmm. mencintai Allah adalah dengan memprioritaskan Allah di balik atau dibanding dengan harta-harta ataupun orang yang berada di sekitar kita. Seperti itu kurang lebihnya. Luar biasa, Masya Allah. Lalu bagaimana cara kita sebagai seorang manusia dan seorang hamba Allah untuk meraih cinta Allah itu sendiri, Ustazah? Oke.
Nah, ini juga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kata Allah, katakanlah jika kalian itu mencintaiku, maka ikutilah aku. Yang pertama, kalau memang kita mencintai Allah, maka kita harus mengikuti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Allah, melaksanakan atau tidak melaksanakan larangannya Allah, kemudian selalu bertumpu kepada Allah, itu yang pertama. Dengan cara mengikuti Allah. Yang kedua, bisa juga dengan cara mengikuti Rasulnya Allah, yaitu dengan mencintai Nabi Muhammad, kemudian kita bisa mencintai Allah. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa mencintai Allah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, jika kalian mencintai aku, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan mencintai kalian, kata Allah kayak gitu. Nah, maka yang pertama adalah dengan mengikuti Allah. Caranya dengan melaksanakan kewajibannya, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, kemudian mencintai apa yang telah Allah perintahkan untuk cintai, seperti mencintai Rasulnya, mencintai Nabi Muhammad, itu yang pertama. Nah, kalau kita belum bisa pada kedua dengan mengikuti Allah, maka kita bisa mencintai yang mencintai Allah atau mencintai kekasihnya Allah. Nah, dalam hal ini, dalam salah satu hadis qudsi, Allah pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang menyakiti waliku, wali itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya bolo atau apa ya? Sahabat lah, bahwa wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau kita belum bisa harus mencintai Allah, kita bisa mencintai orang yang mencintai Allah, mencintai walinya Allah, atau orang-orang soleh seperti para ulama, seperti itu, seperti para kiai, kayak gitu, seperti para ustadz-ustadz yang mereka dekat dengan Allah, walinya Allah, kayak gitu. Jadi dengan mengikuti orang yang mencintai Allah, maka kita akan ngikut tuh lunas. Jadi semacam ada keseruman, ada frekuensi yang saling sambung menyambung. Dengan kita mencintai orang yang mencintai Allah, otomatis kita juga akan menyetrum untuk kemudian bisa mencintai Allah. Karena kan kalau orang yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya, gitu. Dan orang yang dicintai oleh orang yang dicintai Allah, yang bulat ya. Intinya cinta itu akan ada timbal balik. Jadi ketika kita cinta pada Allah akan mencintai kita, ketika kita mencintai yang mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita juga. Kurang lebihnya seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Intinya kita harus saling mencintai. Dan kita harus mencintai supaya kita juga dicintai. Ya, jadi supaya tidak bertepuk sebelah tangan ya Ustazah ya. Betul. Karena kalau tahu, dalam salah satu hadis juga Nabi Muhammad berfirman bahwa jadi kalau kita itu mendekat kepada Allah satu jengkal, misalnya, Allah akan mendekat kepada kita lebih dari itu. Jadi kalau kita mendekat satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu bahasanya itu pokoknya lebih cepat dari yang dari manusia ketika mendekat kepada Allah. Gitu. Jadi jangan takut kalau kita kepada manusia mungkin akan takut bertepuk sebelah tangan karena memang berharap kepada manusia itu ujungnya adalah kekecewaan. Tapi tidak dengan mencintai Allah. Dengan mencintai Allah justru Allah lebih cepat untuk mendekat kepada kita, gitu. Betul. Karena kalau bisa ditarik kesimpulan, sebenarnya mencintai Allah ataupun cinta Allah kepada manusia itu unconditional. Bahasa Inggrisnya. Unconditional itu tidak ada tidak ada syaratnya. Ibaratnya tidak ada batasannya. Apabila kita mencintai, bahkan seperti orang tua yang mencintai anaknya, unconditional love. Luar biasa, Masya Allah. Lalu apa keuntungan bagi kita manusia untuk orang-orang yang dicintai Allah itu apa sih keuntungannya atau keutamaannya? Dalam hadis qudsi lanjutannya tadi yang saya potong itu ada lanjutannya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Jadi kata Allah itu, kalau aku sudah mencintai seseorang, maka aku akan di situ sebenarnya adalah aku akan mendengarkan permintaan dia, kemudian aku akan mengabulkan doa-doanya, kemudian aku menganugerahkan kepada dia seperti itu. Jadi mungkin karena dekat dengan Allah, sebagaimana kalau kita bisa analogikan kalau kita punya teman dekat
maka dia akan sering curhat, kemudian kita dengarkan, kemudian kita kasih solusi. Sama halnya ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah, sudah dekat oleh Allah, maka dia akan lebih mudah dikabulkan doanya, Betul. diberi anugerah yang lebih manusia pada umumnya. Bukan berarti orang yang tidak dicintai Allah itu dalam arti yang lebih gitu tidak akan dikabulkan doanya, tapi istilahnya dia apa ya punya punya tempat yang khusus di hati Allah sehingga lebih cepat kayak gitu. Jadi istilahnya kalau kita naik tangga, orangnya dicintai Allah itu langsung naik lift, terus udah cepet gitu. Dengan kita yang harus makan dulu, naik tangga satu capek, istirahat dulu. Kalau orang dicintai oleh Allah langsung doanya cepat didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Betul. Dan apa yang dibutuhkan itu Allah dengan apa namanya, dengan rahmatnya Allah bisa memudahkan orang yang dicintainya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sekali nih Ustazah, hari ini seru sekali pembahasan kita, apalagi tentang cinta, karena kalau kita berbicara soal cinta tuh nggak ada habisnya dan terlalu indah rasanya. Betul. Terima kasih Ustazah untuk bimbingannya hari ini. Kita bertemu lagi besok, mudah-mudahan insya Allah di waktu dan jam yang sama. Insya Allah Kak Luna. Semoga kita semuanya selalu dicintainya Allah. Amin. Orang-orang yang mencintai Allah gitu ya. Amin. Insya Allah, subhanallah, benar-benar lah. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk golongan-golongan yang dicintai dan juga sama-sama mencintai sesama, kepada Tuhan juga, kepada Allah dan saudara-saudara kita juga semuanya, lingkungan, makhluk hidup di muka bumi ini, kita harus saling mencintai dan kita harus saling menghargai. Luar biasa. Terima kasih Ustazah. Kita ketemu lagi besok. Selamat berbuka puasa. Sebentar lagi ini detik-detik berbuka. Pastinya sudah tidak sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan tema hari ini? Menarik bukan? Mudah-mudahan kita semua bisa menambah ilmu dan bermanfaat buat kita semua. Baik, kalau begitu besok kita akan berjumpa lagi di waktu dan jam yang sama sebelum berbuka puasa, karena ini sudah mau jam berbuka, jadi kita harus akhiri dulu sampai di sini. Kalau begitu kita ketemu lagi besok di waktu jam yang sama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan tahun kemarin, berbeda suasana, lebih sepi, mungkin, lebih banyak sabar, iya. Merayakan momen yang paling ditunggu, sekarang kurayakan di rumah. Tidak mengurangi esensi dari hari raya.